Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman sekalian. Saya di sini atas nama Rafli Firdaus Falaka, mahasiswa Teknik Informatika PN Spesialikau Sumeneb dengan NRP 3120522007, akan sedikit memberikan tutorial tentang pembuatan website bagian HTML, CSS, Bootstrap, dan hal-hal yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Baik, yang pertama itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman itu adalah aplikasi untuk coding pemrogramannya. Dalam hal ini untuk aplikasinya itu ada dua. Yang saya tahu ada dua ya. Yang pertama itu yang biasa dipakai itu Visual Studio Code. Visual Studio Code. Teman-teman harus install terlebih dahulu. Bisa install di sini. Lalu nanti di bagian dalamnya itu ada, biasanya ada macam-macam. Ini untuk Windows, iOS, Linux, itu bermacam-macam. Tapi saya menggunakan Sublime Text 3. Saya menggunakan ini karena dulu waktu pertama sekali saya belajar itu saya sudah menggunakan ini ya. Sebelum Sublime Text saya menggunakan Notepad plus. Untuk aplikasinya saya sudah install. Jadi untuk teman-teman silahkan install, pilih sendiri mau install Sublime atau Visual Studio Code tadi. Baik, di sini kita akan buka aplikasi Sublime Text-nya. Ini file-file project saya. Jadi kita close dulu ya. Kita mulai dari 6. Untuk teman-teman ya, biasanya itu untuk mempermudah kita dalam pembuatan project, untuk coding-coding HTML, CSS, dan kumpulan gambar-gambarnya itu biasanya itu dipisahkan dengan folder. Namun di sini akan saya beri contoh ya. Untuk project saya yang sekarang itu, saya itu ada di local disk. Saya taruh di sini. Kita akan lihat di sini bagian di folder web. Nama foldernya saya kasih web. Lalu di dalam ini saya ada folder-folder khusus. Ada ini untuk coding halaman utamanya, index.html. Ini folder-folder yang berisikan HTML saja, HTML semua ini. Lalu selanjutnya itu di bagian gambar. Ini adalah gambar-gambar yang saya pakai di website saya itu. Dan untuk CSS saya taruh di sini ada 2. Dan ini untuk Bootstrap yang saya dapat dari download ya, download dari Google lah pastinya. Mengapa saya letakkan index.html ini di luar? Karena ketika saya hosting itu biasanya web servernya itu atau hostingannya itu bingung milih halaman utamanya yang mau dijadikan halaman utama. Dan juga namanya saya di sini tuh pakai index.html karena diminta oleh hostingannya. Kurang tahu untuk teman-teman, mungkin bisa langsung di dalam folder sini, tapi namanya index.html saya belum coba. Tapi untuk mencari amannya saya menggunakan seperti ini. Jadi untuk file halaman utamanya itu saya pisahkan ada di luar seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membuat projectnya ya. Kita akan buat folder baru. Di sini kita buat folder baru ya, dengan nama saya sendiri, Rafli. Lalu kita kembali ke Sublime Text tadi ya. Di sini kita langsung ketikkan apa ya? Biasanya itu hello world. Kita save dulu ya. Kita langsung save dulu projectnya. Kita tempatkan project kita itu di folder yang tadi,
kita kasih nama index.html. Nah, atau kita bisa langsung pakai ini, ada pilihannya. Oke, saya pakai yang biasa, alt file, dan saya kasih esensi sendiri yaitu .html. Kita akan save. Nah, kita lihat ini filenya sudah ada, dan ini esensi dari HTML nya ada HTML. Jadi untuk sebelum tag ini yang saya suka itu kita cukup mengetikkan ini kalau tidak salah ya. Lah, kita ulang lagi, kita ketikkan HTML, kita klik tab. Nah, itu langsung jadi itu langsung ada bagian head, bagian body, langsung seperti ini. Biasanya itu di bagian head itu adalah untuk link-link yang akan kita pakai, misalkan link untuk CSS nya nanti, atau link untuk bootstrap-nya, atau untuk di bagian title ini adalah bagian di sini, bagian di sini di atas sini nanti, atau nama website. Kalau ini kan domain namanya ya, yang ini nah itu domain, bukan semua ya sih, sampai sini www.sublimtext.com itu domain. Untuk title itu yang bagian sini. Misalkan ya, kita mulai projectnya, kita ketikkan di sini hello world, kita save ya. Kadang teman-teman tuh atau saya pribadi tuh bahkan sering lupa. Kita klik kanan ya, di sini klik kanan, open in browser. Saya defaultnya kalau tidak salah ini pakai Chrome, dulu Microsoft Edge, tapi saya ganti ke Chrome. Nah, kita coba buka. Nah, ini kan hello world namanya di atas ya. Untuk filenya kan kita kosong, belum isi apa saja ini, belum isi apa-apa masih ya. Dan kita akan coba lagi. Oke. Di bagian head itu ya, kita taruh di bagian body. Untuk teks judul itu ya biasanya ada H1 sampai H6 ya, seingat saya itu H1 sampai H6. Untuk sebelum tag itu biasanya kita itu ketikkan misalkan ya H1 ya, ini ada H1, kita klik tab. Nah, seperti itu, kita isinya misalkan hello world. Di sini tulisan hello world-nya itu saya copy agar bisa langsung saya tambahkan ke bawah. H2 tab, Ctrl V, paste, biar teman-teman itu tahu bedanya ya. H3 tab, Ctrl V lagi, H4 Ctrl V, juga ada H5 Ctrl V, ada H6 Ctrl V. Kita coba save dulu, lalu kita akan cek di sini ya. Kita refresh. Nah, ini untuk H1, untuk H2, H3, H4, H5, H6 nya. Kita coba kita tulis paragraf. Paragraf itu teksnya pakai P seperti ini ya, P kecil. Kita tab. Nah, itu kita coba hello world juga. Kita save. Kita save, kita lihat lagi hello world. Lah, lebih besar hello world justru ya daripada H1, karena hello world itu kalau tidak salah, maksud saya tag P yang tadi itu, tag P nya itu ada default ukuran dan fontnya. Ini kan ada boldnya kan, kalau yang P ini kan masih biasa saja. Jadi ada defaultnya sudah. Nanti kita untuk mengatur ini itu biasanya kita pakai CSS. Memang bisa diatur sendiri untuk penambahan seperti ini, menebalkan tulisan pakai bold, italic itu untuk miring, underline itu untuk garis bawah. Kita bisa pasang misalkan ya, saya pasang apa ya,
Sebentar ya, saya hapus dulu ini satu baris. Untuk teks P yang tadi itu misalkan kita tab ya, kita kasih underline. Underline itu kalau di HTML-nya pakai U, kalau tidak salah kita coba ya. Untuk I itu adalah italic atau teks miring, dan bold itu pakai B atau strong. Bisa pakai B atau strong. Kita coba hello world, kita save. Sini kita refresh ya. Nah, ini betul kan? Beda dari tadi ya. Ini miring tulisannya, ada garis bawah, terus agak menebal. Atau kita coba B-nya ini kita ganti strong. Strong, tab, Ctrl V, hello world, Ctrl S. Kita coba lagi. Nah, bisa tetap kan ya? Ini berkali-kali ya. Saya refresh. Tetap seperti ini. Itu mengenai HTML ya, teman-teman. Misalkan kita bentuk list ke bawah itu ya, kita pakai UL. Kita coba UL ya. UL tab. Di sini kita tutup di bawah ya. Untuk sebelum tag itu pengetahuan saya seperti ini. Kita buka kurung siku ya, kita tekan slash tas lah, langsung itu bagian yang tidak tertutup akan tertutup dengan sendirinya. Jadi sangat memudahkan kita tentunya. Nah, ini jadi list ke bawah. Sebentar ya, saya buka project saya dulu karena saya banyak yang lupa tentang tag yang saya punya itu ya. Saya buka file yang saya, index.html lah. Oh, bukan yang ini. Kita coba yang ini. Kita buka lagi, kita buka yang ada listnya itu kalau tidak salah di bagian fasilitas dan sarana. Ya, di sini. Untuk di sini itu kan saya sudah benar ya, UL. Type-nya itu kita mau pakai apa? Misalkan pakai angka ya 1 ini. Kalau square ini kalau tidak keliru itu garis-garis min square. Ada macam-macamnya ini, kita bisa lihat sendiri. Atau type-nya itu kita pakai A misalkan, bisa. Tergantung teman-teman seleranya itu bagaimana. Yang penting itu OL. Kita coba di sini ya, UL. Tipenya sama dengan tanda petik 1. Lalu kita tulis, kita klik di sini LI tab. Kita coba ya, kita save dulu. Nah, ini ada titiknya. Ini tuh ada berurutan ya. Lalu kita akan coba yang lainnya. Untuk list-list itu seperti itu. Dan untuk misalkan teman-teman itu ada judul-judul itu ya, apa ya istilahnya, itu ada judul lalu ada isinya, itu kita pakai biasanya DT. DT itu untuk judulnya, pembukanya. DD itu untuk isinya. Seperti ini. Saya coba. DD. Baik, kita di sini coba refresh. Nah, seperti ini. Jadi DT itu full di kiri, bagian kiri. Untuk DD itu agak masuk ke dalam. Jadi biasanya ini digunakan untuk membuat teks-teks seperti apa ya? Misalkan biasanya digunakan untuk seperti ini di sini. Tapi ini pakai H. Kalau kita coba cek dulu. Inspect. Ya, ini pakai H1. Pakai
satu. Lalu untuk isinya itu kita cek juga pakai P, ternyata pakai P. Jadi DTDD itu digunakan untuk hal-hal tertentu tergantung selera masing-masing. Di sini saya akan hapus dulu. Jadi itu mengenai HTML yang dasar ya. Untuk tag HTML atau library lainnya teman-teman bisa pelajari sendiri di Google, itu sangat banyak. Karena jika saya jelaskan satu-satu mungkin waktunya tidak akan cukup. Baik, untuk yang kedua itu akan saya bahas mengenai CSS. CSS itu adalah file yang digunakan untuk mendesain HTML tersebut atau mendesain web kita. Kan tadi kita itu websitenya masih putih, hitam putih lah istilahnya. Jadi di sini itu saya akan mencontohkan langsung dari project saya. Di sini itu saya menggunakan link rel .stylesheet, tp-nya teks atau CSS. Ini ya, link relnya stylesheet, tipe itu teks CSS, href ini adalah nama dari file CSS-nya. Kenapa saya menggunakan titik-titik slash itu untuk mencari atau keluar satu file. Kan ini karena folder file index ini ada di dalam folder kan ya. Jadi ketika file index ini dibuka, otomatis harus kembali untuk mengambil CSS tadi. Kembali dulu satu kali, lalu masuk ke folder web, ke CSS, folder CSS, lalu file CSS-nya. Terkadang juga untuk yang ini saya gunakan dua kali keluar. Karena apa? Karena file-file ini ada di dalam folder lagi, di dalam folder web, di dalam folder HTML, lalu filenya. Jadi harus kembali dua kali untuk membaca file lain. Ada juga CSS yang ditulis langsung, ditulis di bagian head ini ya, di bagian tag head itu ditaruh di bagian sini. Namun dipanggil dulu, dikasih div, pakai div ID seperti ini. Atau misalkan button, ini pakai button, pakai ada ID-nya juga ya, button itu. Dan juga bisa juga langsung ditulis di bagian sini. Misalkan ini seperti yang gambar ini ya. Yang gambar ini stylenya, ini termasuk CSS juga. Di sini saya gunakan itu langsung di bagian gambarnya. Jadi di bagian sini langsung saya gunakan file ini atau tag desain yang saya gunakan. Untuk misalkan ya, saya bukakan satu saja file CSS saya. Yang pertama itu H1 untuk desain H1. Untuk desain H1 itu di sini saya itu pakai warnanya hitam, font family-nya itu fantasi, font style, font name-nya itu ini stencil. Sebentar, ada yang salah. Oh, ini ada dua kan? Oh, tidak, betul sudah. Mohon maaf. Untuk font size-nya itu saya gunakan 50 pixel. Untuk text shadow ini kalau tidak salah itu bayangan belakangnya. Kursornya cursor pointer itu maksudnya ketika kursor kita itu menyentuh teks H1 ini, kursor kita itu otomatis berubah menjadi tangan kalau tidak salah, jari ya, berubah jadi jari. Lalu untuk P-nya ini lah. Untuk H1 ini mengapa penulisannya beda dengan button 1, button ini? Nah, karena kalau ini itu langsung memanggil tagnya. Jadi keseluruhan seluruh tag P di CSS-nya itu pakai ini. Dan untuk yang button itu kenapa saya pakai hashtag? Karena hashtag itu digunakan untuk yang ID atau class. Jadi yang ini ya, saya lihat cek aja. Nah, div ID atas 3, atas 1, atas 2, atas 5, atas 4. Nah, jadi untuk hashtag itu digunakan untuk CSS yang menggunakan ID atau class. Jadi tidak keseluruhan.
yang diganti atau yang dimodifikasi oleh CSS ini. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang memang memiliki ID atau class tersebut. Untuk CSS ya terbagi tiga yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu bisa kita tulis langsung di bagian ini, bagian HTML-nya langsung seperti ini di bagian body ya. Atau kita taruh di bagian head, kita tambahkan style di sini. Biasanya untuk teman-teman itu biasanya kita kasih style di sini. Nah, kan muncul otomatis ya. Sama saja. Jadi seperti ini tadi ini. Nah, ditaruh di sini juga. Hanya nambah seperti ini. Kalau kita ditaruh di head. Kalau taruh langsung ya seperti ini. Kita letakkan langsung di bagian HTML-nya, di bagian body. Untuk pemanggilan CSS itu jadi link where, style sheet, tagnya itu tipenya text atau CSS. Lalu harus ini adalah link pemanggilannya. Kayak hapus ya. Terus selanjutnya itu mengenai bootstrap. Untuk CSS lebih lanjutnya teman-teman bisa belajar sendiri ya, banyak itu contoh-contoh di YouTube lah, website petani kode apalah segala macam itu ya, bisa dipelajari langsung. Untuk HTML yang selanjutnya yang menggunakan bootstrap itu saya di bagian ini ekstrakurikuler, saya contohkan langsung. Jadi di bootstrap itu kita bisa langsung download folder dari bootstrapnya langsung. Nanti kita ekstrak, satukan juga ke dalam file kita, file yang ini. Seperti punya saya nih yang web, CSS, gambar, HTML, bootstrap terpisah. Jadi kalau kita itu bootstrapnya disatukan dalam folder HTML, jadi ketika website kita itu dibuka secara offline ya, karena ini kan masih bentuk offline, belum di hosting, itu bootstrapnya itu tidak error. Nah, kalau kita menggunakan link seperti ini, link saya ini kan dari bootstrap yang online. Jadi kalau saya buka secara offline, bootstrapnya itu tidak berfungsi, error, ketar-ketir malah. Jadi alangkah baiknya kalau kita gunakan bootstrap itu dari internal. Lalu untuk bootstrap itu kita sertakan linknya, lalu kita akan sertakan ini scriptnya itu apa, script yang kita gunakan itu yang mana. Nah, ini untuk script yang saya itu ya, untuk script yang bagian foto. Nah ini coba kita open, kita buka di browser ya. Di browser itu tampilannya seperti ini. Ini adalah menggunakan bootstrap. Mohon maaf gambarnya memang kualitasnya rendah jadi agak blur. Kembali ke halaman utama. Nah, seperti ini tampilan website utama saya. Masih kurang ya, kurang bagus, malahan tidak bagus ini. Untuk bootstrap seperti itu teman-teman. Lalu itu setelah HTML, CSS, bootstrap itu sudah kita gunakan, biasanya itu pakai jQuery. Namun jQuery di sini itu saya belum mempelajarinya. Jadi mungkin nanti jika ada waktu saya akan share juga mengenai jQuery. Setelah semuanya jadi itu biasanya kita akan publish di bagian hosting. Untuk hosting yang saya gunakan itu biasanya ini 00000 web host. Saya kebetulan sudah punya akun ya di bagian ini. Hanya saja itu saya akan hosting ulang. Untuk daftar biasa, daftar gratis, daftar di sini ya. Saya ini langsung login di akun saya, di hostingan saya. Nanti saya akan beritahu detailnya. Agak lemot ya. Lumayan lama ini. Please wait, connection to server 5 seconds, 4, 3, 2, 1. Oke, kebetulan tadi itu saya sudah membuka
akun saya ini ya. Kurang tahu kenapa loadingnya lama. Kita coba lagi ya. Salah. 000 web host. Ya, mulai lagi dari awal. Kita langsung coba login. Mungkin memang agak lama ya, karena ini recordnya saya malam-malam. Ya, lumayan, sepertinya bisa. Kita tunggu tampilan. Tampilannya itu seperti ini. Saya pakai ini karena ada fitur yang gratis, ada hosting yang gratis. Langsung saja login ya, karena akun saya kebetulan itu saya save. Karena passwordnya rumit untuk hosting ini. Passwordnya itu harus ada tanda baca, huruf besar, huruf kecil, apa angka, segala macam lah. Jadi saya save saja daripada lupa. Ya, mohon maaf ya sebelumnya untuk jika rekamannya itu agak gimana gitu ya, karena minimalis sekali. Nah, setelah ada akun saya di sini ya, di sini website saya itu kita masuk ke ini. Kalau tidak salah itu dulu biasanya itu setelah kita buat akun, kita buat domain, ada domain atau nama atau link yang akan kita gunakan untuk akses website kita tadi nanti. Di sini itu kita akan masuk ke dalam website setelah buat domain itu ya. Setelah kita membuat domain itu dan buat akun, login, kita buat domain, kita langsung kelola website. Untuk di bagian kelola website ini nanti kita akan upload file-file apa saja yang akan kita uploadkan. Baik, kita akan coba ya. Memang agak lemot ini. Masih loading. Tuh, balik lagi. Kita tunggu. Harus bersabar namanya ini ya, harus sabar. Kita ulang lagi. Setelah di refresh itu ini bisa atau tidak, sebetulnya kembali ke awal yang tadi itu. Sebenarnya untuk hostingannya itu banyak ya, yang apa istilahnya, yang bisa digunakan secara gratis tuh, walaupun tidak banyak ya lumayan lah. Ada sekitar berapa itu yang saya tahu. Kelola website ya. Salah satunya itu 00 web host ini yang saya pakai, karena bagi saya itu website ini masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Kebetulan yang lainnya itu seperti AWS, apalagi yang lupa itu saya. Banyak lah, kalau tidak salah itu sampai 5, minimal 5 lah yang gratis untuk hostingnya. Wah, ini lemot dari tadi sepertinya. Sembari nunggu ini kita buka file saya yang sudah saya hosting, itu ada di sini. Ini yang sudah saya hosting, pokok bisa alhamdulillah .00webhostapp.com. domain saya itu pokok bisa alhamdulillah. Karena dulu waktu saya membuat akun itu lama loadingnya, sampai saya tunggu setengah hari itu nggak bisa, domainnya ada yang sama katanya. Jadi saya pakai domain itu, alhamdulillah bisa. Tidak ada yang sama karena tidak ada yang sama. Aduh, sepertinya lemot ini ya. Saya ulang lagi saja.
buka lagi. Langsung login. Kita login di sini. Wah, tambah lemot namanya ya. Jadi saya kasih tahu terlebih dahulu ya. Nanti di bagian kelola website itu kita ada di bagian kanan itu ada tool, namanya tool. Klik, lalu ada file manager. Klik file manager. Nah, seperti ini. Waduh. Nah, kita klik file manager. Lalu kita klik upload file. Nanti itu ada folder namanya kalau tidak salah public html, public underscore html kalau tidak salah ya. Lalu kita itu di bagian atas itu nanti ada upload file, kita upload, langsung kita bisa upload semua sekaligus. Misalkan seperti ini ya, seperti yang saya tadi itu kan file ini web, folder web. Jadi yang saya upload itu ini, Ctrl A langsung. Nah, seperti itu. Jadi langsung upload semua bisa. Di bagian public HTML tersebut. Nanti setelah itu save, dan juga teman-teman itu di hosting ini bisa mengedit filenya langsung secara langsung ya, secara langsung di bagian hostingannya. Jadi nanti klik salah satu file yang akan diedit, klik edit, lalu klik save dan edit nanti terakhir itu. Jadi teman-teman itu misalkan hilang yang di laptopnya atau gimana, kita tinggal login ke sini, lalu kita ya bisa edit, atau mungkin kita ambil lagi, kita kopas codingan yang hilang itu. Sebentar, sepertinya ini memang dari settingannya ya, karena saya buka YouTube ini sepertinya enak dari tadi. Mungkin karena loading yang di sini itu tadi sebelum sampai full saya klik, jadinya ada error atau loadingnya malah tambah lama mungkin ya. Jadi kita tunggu saja. Nah, ini balik-balik terus tadi, ini juga iklannya. Baik, kita coba lagi dari awal. Sepertinya cukup lama ya nunggu ininya selesai dari tadi. Kita coba login dari awal lagi ya. Atau mungkin memang komputernya yang minta refresh. Oke, sudah. Malah tambah lemot namanya. Oke, sudah masuk ke sini ya. Kita tunggu login ini. Saya takutkan nanti kembali ke yang tadi lagi, lemot. Jadinya kita tunggu saja sampai loadingnya selesai yang di atas. Hampir ya. Biasa ini memang dari tadi. Tinggal sedikit gitu. Kita masuk ke kelola website. Semoga saja bisa ya.
karena yang dari tadi lama di bagian hosting. Sepertinya ini memang dari servernya, saya sudah ganti 2 kartu operator, tetap saja seperti ini ya. Kita coba tutup dulu Chrome-nya, mungkin memang lemot ya. Kita coba terakhir untuk oke, kita buka Chrome lagi. Sepertinya akan lebih lama ini karena aplikasi browser Google Chrome itu berat, memakan RAM yang cukup banyak dibanding browser-browser lainnya. Jadi di sini kita buka ini Chrome-nya terlebih dahulu. Oke, setelah kita buka Chrome langsung ke tadi ya, 000 web host. Semoga saja tidak lemot lagi. Kita login. Sepertinya lemot tetap ya. Jadi aksesnya sulit untuk saya itu lama ya, sekitar 10 menit sudah ditunggu dari tadi, belum bisa sampai sekarang. Saya itu juga upload project saya itu ke ini, ke GitHub. Jadi file-file saya tadi itu saya taruh di sini. Ini repository saya. Kita lihat. Nah, saya itu coding HTML-nya itu sampai 94,3%. CSS-nya hanya 5,7%. Jadi untuk GitHub ini saya rasa lebih sulit dari hosting yang tadi itu ya. Nah ini sudah bisa. Kita bahas mana ini dulu daripada lemot lagi. Nah ini domain saya di sini. Lalu di sini ini bagian tool, kita buka tool, kita buka file manager. Nah upload file. Semoga saja tidak lemot lagi ya. Kenapa ini? Oke, kita tunggu. Sepertinya bisa.
Oke. Nah, di bagian sini itu kita upload filenya di bagian public HTML. Kita klik dua kali. Di sini tuh saya sudah ada file-file yang kemarin ya. Eh, jadi ini tuh adalah file-file yang saya upload. Kita akan hapus semuanya dulu. Kita ganti yang baru ya. Kita delete. Delete oke. Lalu di sini kita upload file. Upload file, select file. Oke, lumayan lama ini loadingnya. Mungkin nanti itu beratnya di bagian bootstrap karena bootstrapnya itu saya pakai semua. Kita coba langsung upload saja ya. Masuk di space, oke, cinnamon space, kita masuk ke bagian local disk D. Lalu folder yang saya tadi itu yang web ini kita akan hosting. Ctrl A, open, upload. Kita buat folder, oh ternyata tidak bisa upload folder ya. Kita buat foldernya itu yang tadi CSS. Oke. Juga kita tambahkan folder HTML. Great. Saya juga tadi butuh untuk file yang gambar. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk bootstrap. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan upload di bagian HTML-nya dulu ya. HTML. Kita upload file. Ternyata tidak bisa langsung upload folder ya, harus file. Kita akan upload file HTML-nya terlebih dahulu. Jadi di sini ya, mohon bersabar dan ditunggu karena lemot memang. Nah, kita buka folder HTML-nya ya. Coding-codingan saya itu Ctrl A, open. Nah, di sini tinggal klik upload. Uploading, ini satu-satu uploadnya ya. Kenapa lemot lagi nih? Lumayan. Lalu kita kembali ke folder yang tadi public. Kita akan upload CSS nya. Kita upload file ya, CSS. Sini CSS nya. CSS saya itu hanya 2. Oke, semuanya sudah selesai ya. Kita pindah lagi ke bagian gambar. Untuk gambar ini saya punya upload file. Gambar itu salah klik. Kita upload juga. Oke, error the response please try again later. Cancel. Kita gagalkan dulu ya. Kita upload ulang. Ini masih belum bisa di cancel. Ternyata error di sini. Semoga saja bisa ya. Nampaknya termakan semua sudah. Oke, pas filenya kita pindah ke bootstrap.
bootstrapnya juga kita upload. Oh salah, ini ternyata tadi saya itu buat file bukan buat folder ya. Kita folder bootstrap oke, create. Dan di dalam folder bootstrap itu saya ada 2 folder lagi. Nah, CSS dan JS. CSS dan JS. Kita bukan folder lagi dulu. Folder yang pertama itu CSS. Oke. Oh, salah. Folder yang kedua itu JS atau JavaScript. Oke, selanjutnya kita upload CSS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang dari bootstrap kita upload file, select file. Oke, kita coba bootstrapnya CSS. Nah, CSS itu lumayan banyak bootstrapnya. Oke, kita upload. Kali ini lumayan lama karena ukurannya lumayan besar juga. Untuk bootstrap itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi bootstrap itu kalau internal kita sertakan kelasnya. Kelasnya namanya itu apa? Div class atau nama kelas kalau tidak keliru ya. Jadi kita akan upload yang JS, bootstrap yang JS. Bootstrap yang JS. Salah. Bootstrap yang JS. Oh, salah, tapi saya salah upload tadi ya. Yang JSS justru kosong sepertinya. Kenapa langsung 2? Kita cek lagi, sepertinya ada kesalahan di bagian. Oh, salah ya. Bootstrap JS. Oh, masih kosong. Ternyata tadi salah buka folder. Jadi kita selanjutnya itu upload yang bootstrap dari JS nya. Kita buka bootstrap JS, kita kopikan semua. Namun untuk teman-teman mungkin ya, agar tidak terlalu banyak file yang diupload, jadi untuk bootstrapnya itu langsung ambil dari online saja, langsung pakai link yang dari online. Untuk yang seperti ini itu agar sebenarnya untuk dasar saja sih untuk pembelajaran, karena terkadang itu kita harus akses website kita itu secara offline atau secara filenya langsung. Jadi kalau bootstrapnya online tidak bisa. Oke, setelah semuanya selesai, kita coba ke hostingan saya yang tadi ya, karena filenya sudah berubah semua ya. Oke, kita coba buka. Semoga tidak ada error. Nah, alhamdulillah. Oke, ada yang tidak terbaca. Oke, CSS-nya itu ternyata tidak terbaca teman-teman di sini. Jadi coba kita edit langsung ya, sekalian kita belajar cara edit bagian indeks HTML. Oke. Salah. Di bagian indeks kita edit. Kita coba edit ya. Untuk pemanggilan CSS-nya itu, oh iya saya lupa. Kita sudah tidak pakai ini lagi ya, tidak pakai web lagi, tapi kita pakai di sini public underscore HTML. Oke, coba kita save dan kita cek lagi ya, cek ulang. Kita di save, close, kita cek ulang lagi, semoga bisa. Kenapa masih tidak terbaca? Kita coba lagi, coba ulang ya. Edit ulang lagi. Nama foldernya, atau kita langsung coba seperti ini, hilangkan publiknya ya. Kita langsung
di sini teman-teman. Jadi aksesnya itu berubah. Jadi yang saya takutkan itu untuk hostingan seperti ini itu yang kita jaga adalah kita harus paham betul di bagian mana indeks-indeks yang kita letakkan. Ini kan gambarnya belum terbaca kan. Jadi di sini saya betulkan tentang gambarnya dulu. Oke, di bagian sini. Oke, selesai, kita save and close. Lalu kita coba ulang ya. Oke, ternyata sudah terbaca semua teman-teman. Jadi yang terakhir itu di sini, logo di sini itu masih belum terbaca. Kita cek lagi. Link rel style sheet, nah rel icon, ternyata itu kita pakai ini slash, lalu masuk ke gambar slash logo. Oke, semoga terbaca teman-teman. Jadi kita coba ulang. Kalau ini sudah bisa, nanti saya edit sendiri yang lainnya. Oke, kita cek dulu. Nah, error, kenapa ada error ya? Seperti tadi nih namanya. Kita cek ulang. Koneksinya agak lemot, jadi kita close dulu, kita ulang saja editnya. Oke, di bagian logo kita kasih titik-titik slash gambar slash logo. Oke, kita save, semoga tidak ada error lagi. Oke, sudah namanya. Kita cek di sini, kita refresh. Oh, masih belum terbaca. Oh, sudah. Ya, sekian ya teman-teman dari saya untuk hosting dan lain sebagainya. Jadi cukup simpel. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin mencari referensi, silahkan cari di channel-channel lain. Misalkan yang saya pelajari itu biasanya saya belajar dari web programming Unpas Bapak Sandi Kagari. Biasanya saya itu belajar dari sana. Untuk dari browser biasanya itu saya pakai Petani Kode. Untuk referensi lainnya silahkan cari, teman-teman cari sendiri ya. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih dari saya. Mungkin teman-teman yang ingin sharing silahkan bisa langsung komentar di bawah atau bisa menghubungi saya langsung ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.